Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan makalah tentang hibah yang berdasarkan kelompok 2 orang. Untuk yang pertama saya sendiri Dedek Saputra, dan yang kedua Safrinal. Jadi kita lanjut untuk yang pertama, yang A, pengertian hibah. Secara bahasa, hibah adalah pemberian atau hadhiyah. Sedangkan menurut istilah, hibah yaitu pemilikan yang munjis atau selesai dan mutlak, maka suatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi. Di dalam syarak sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok, persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepada hak kepemilikan, maka harta tersebut disebut dengan i'rah atau pinjaman. Baik, kita lanjut selanjutnya yang B, dasar hukum hibah. Hibah disyaratkan dan dihukumi mandub atau sunnah dalam Islam. Dan ayat-ayat Al-Quran maupun teks dalam hadis juga banyak yang menganjurkan pengikutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong, dan salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Dalam firman Allah, surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Lanjut selanjutnya yang C, rukun hibah. Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada 4, yaitu 1. Wahib atau pemberi. Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain. Yang kedua, mauhublah atau penerima. Penerima hibah adalah seluruh manusia, dalam arti orang yang menerima hibah. Yang ketiga, mauhub. Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Dan yang keempat, sikhat atau ijab dan kabul. Sikhat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul. Termasuk yang D, syarat-syarat hibah. Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan. 1. Syarat-syarat penghibah. Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut. A. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan. B. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. C. Penghibah itu orang dewasa sebab anak-anak kurang kemampuannya. D. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridaan dalam keabsahannya. Untuk yang kedua, syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah. Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu tidak ada waktu pemberian hibah, tetapi dia masih gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing. Untuk selanjutnya, disyaratkan bagi yang dihibahkan. A. Benar-benar ada. B. Harta yang bernilai. C. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahawa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peradaannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau pesantren-pesantren. D. Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanah. Yang E. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah, kecuali bila ditentukan atau dikhususkan, seperti halnya jaminan. Selanjutnya, bagian yang E, yaitu hikmah hibah. Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, sedekah maupun hadiah, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Hikmah atau manfaat disyariatkan hibah adalah sebagai berikut. A. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merosak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawarasan hati, yaitu dengki.
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu nahadu fa innal hadiyya tadhibu wa harasudri. Artinya, memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati atau dengki. B. Pemberian atau hibah dapat meredakan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. C. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.